Renungan Pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, 6 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami masing-masing. Kami serahkan perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Silahkan, Saudara Ferdinand. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Renungan pagi ini tanggal 6 November tahun 2020 dengan judul Tidak ada perbuatan dosa tanpa izin, yang diambil dari Yohanes 3 ayat 6 yang berbunyi, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Semua yang bukan pengikut-pengikut Kristus yang sejati adalah hamba-hamba iblis. Dalam hati yang tidak dibarui terdapat kasih terhadap dosa, dan kecenderungan untuk membela dosa itu dan memaafkannya. Dalam hati yang sudah dibarui ada kebencian terhadap dosa dan tekad untuk melawan dosa itu. Bila mana orang Kristen memilih bergaul dengan orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak percaya, mereka membukakan dirinya kepada pencobaan. Iblis menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka, dan dengan diam-diam menutupi mata mereka dengan tipuan. Sementara iblis terus berupaya membutakan pikiran mereka kepada fakta, biarlah orang-orang Kristen jangan lupa bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Amaran yang diilhami ini diserukan selama berabad-abad sampai ke zaman kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Sejak zaman Adam sampai kepada zaman kita, musuh besar kita telah menggunakan kuasanya untuk menindas dan membinasakan. Sekarang, ia sedang bersiap-siap untuk kampanyenya yang terakhir melawan jemaat. Semua yang mau mengikut Yesus akan menghadapi pertentangan dengan musuh kejam ini. Semakin mirip orang Kristen meniru pola ilahi, semakin pasti ia jadikan dirinya menjadi sasaran serangan-serangan iblis. Semua yang giat dalam pekerjaan Allah, yang berusaha menelanjangi penipuan si jahat dan menyatakan Kristus di hadapan orang-orang, akan dapat bergabung dengan Rasul Paulus, di mana ia berbicara dari hal melayani Tuhan dengan segala kesederhanaan pikiran, serta dengan air mata dan pencobaan.
Iblis menyerang Kristus dengan pencobaan-pencobaannya yang paling ganas dan yang paling halus. Tetapi ia telah dipukul mundur pada setiap pertentangan. Pertempuran itu dilakukan demi kita. Kemenangan-kemenangan itu memungkinkan kita untuk mengalahkannya. Kristus akan memberikan kekuatan kepada semua orang yang mencarinya. Tak seorang pun dapat dikalahkan oleh iblis tanpa seizinnya. Penggoda itu tidak berkuasa untuk mengendalikan kemauan atau memaksa jiwa untuk berdosa. Ia dapat saja mendatangkan kesusahan, tetapi tidak dapat mencemari. Ia dapat mendatangkan kesengsaraan, tetapi tidak dapat menajiskan. Fakta bahwa Kristus telah mengalahkan iblis harus mengilhami setiap pengikutnya untuk bertempur dengan gagah berani dalam peperangan melawan dosa dan iblis. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 533 sampai 535. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat dikalahkan oleh iblis tanpa izin dari orang itu sendiri. Setan tidak berkuasa untuk mengendalikan kita atau memaksa kita untuk berbuat dosa. Apa artinya? Artinya kita punya pilihan, mau tergoda atau tidak tergoda. Mengapa hal ini penting kita ketahui dan pahami? Karena nubuatan berikut ini yang dalam Kejadian 3 ayat 15 berbunyi, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Sebagaimana pelajaran renungan beberapa hari lalu, setan tahu ada pesan hukuman dalam nubuatan ini, dan bahkan sudah tahu bahwa dirinya akan binasa selama-lamanya. Karena itu, setan tidak berlengah dan santai. Roh Nubuat menjelaskan dalam Kemenangan Akhir halaman 532 paragraf 1 yang berbunyi, "Setan mengumpulkan segenap kekuatannya dan mengerahkan seluruh tenaganya ke medan pertempuran. Meski sudah tahu kalah dan kemusnahannya dijamin, namun setan tidak tinggal diam. Dia kumpulkan segenap tenaganya dan masuk medan perang dengan kekuatan penuh. Nah, siapa musuh setan? Tidak hanya anak Allah, tetapi juga pengikut-pengikut Kristus. Nah, apa yang terjadi dengan yang mengaku pengikut Yesus? Masih dalam buku dan halaman yang sama, Nyonya White melanjutkan, "Mengapa ia tidak menemui perlawanan yang besar? Mengapa bala tentara Kristus begitu mengantuk dan acuh tak acuh?" Jadi, setan masuk medan perang dengan kekuatan penuh. Tetapi apa yang dia temui? Lawannya tidak bersiap. Manusia yang mengaku Kristen tidak melakukan perlawanan, malah mengantuk dan acuh tak acuh. Dan apakah kita mengantuk atau tidak? Apakah kita acuh tak acuh atau tidak? Semua atas izin kita sendiri. Setan tidak bisa kendalikan dan paksa kita untuk mengantuk dan paksa kita untuk acuh tak acuh. Kita masuk medan perang dengan kondisi mengantuk dan acuh tak acuh atas izin kita sendiri dan keputusan kita sendiri. Inilah pentingnya kita pahami akan hal ini. Nah, kenapa manusia mengantuk dan acuh tak acuh? Nyonya White menjelaskan, masih dalam buku yang sama dan halaman yang sama, yang berkata, "Oleh karena mereka mempunyai sedikit hubungan yang sesungguhnya dengan Kristus, oleh karena mereka kekurangan rohnya." Semakin jelas betapa pentingnya kita memiliki roh Kristus.
sebab Roh Kristuslah yang ditanamkan dalam hati kita untuk mampukan kita melawan iblis. Jika tidak ada Roh Kristus, maka tidak ada perlawanan. Tidak heran manusia masuk medan perang, mengantuk dan acuh tak acuh. Renungan kemarin berkata, pertentangan yang terjadi adalah antara Roh Kristus dan roh setan. Jika Roh Kristus tidak ada dalam hidup kita, maka itu sama dengan tidak ada pertentangan. Oleh karena itu, perhatikan diagram berikut ini. Diagram Trinitas. Ini adalah diagram doktrin Trinitas untuk menjelaskan bahwa ada satu Allah, tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, dan masing-masing adalah Allah. Itu sebabnya mereka sebut Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Bapa, Allah Bapa bukan Allah Roh, dan Allah Roh bukan Allah Bapa, serta Allah Anak bukan Allah Roh, dan Allah Roh bukan Allah Anak. Inilah doktrin Trinitas. Nah, sesuai ajaran doktrin Trinitas, Allah Roh Kudus ini bukanlah Roh Kristus. Allah Roh Kudus berbeda dengan Roh Kristus. Dan menurut ajaran doktrin Trinitas, Allah Roh Kuduslah yang tinggal dalam diri kita dan bukan Roh Kristus. Ini berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Kenapa? Ingat nasihat renungan kemarin. Dalam Pulang ke Rumah halaman 329, kita rangkumkan beberapa poin. Yang pertama, adalah merupakan suatu anugerah bahwa Kristus menanamkan di dalam jiwa manusia permusuhan melawan iblis. Kristus yang tanam roh untuk melawan iblis tersebut. Kemudian, tanpa anugerah yang mengubah dan kuasa yang membaharui ini, manusia akan terus menjadi tawanan iblis sebagai hamba yang selalu siap sedia melakukan perintahnya. Tanpa anugerah atau kasih karunia yang Kristus tanamkan ini, kita akan jadi tawanan iblis, selalu siap melakukan perintahnya, artinya menjadi budaknya. Selanjutnya, kuasa yang dibagikan Kristus menyanggupkan manusia melawan oknum yang lalim dan perebut kekuasaan itu. Jadi, Kristus membagikan kuasa itu, dan kuasa itu adalah rohnya. Dan rohnya itulah yang sanggupkan manusia melawan iblis. Dan pertentangan yang terjadi antara roh Kristus dan roh iblis diperagakan dengan cara mencolok dalam penerimaan dunia akan Yesus Kristus. Yang bertentangan adalah antara roh Kristus dan roh iblis, tidak ada yang lain. Dan sebagaimana pelajaran renungan kemarin, anugerah atau kasih karunia yang Kristus tanamkan adalah rohnya yang kudus, roh Kristus. Itulah kuasa yang Kristus bagikan kepada kita untuk sanggupkan kita melawan oknum iblis. Nah, kalau roh Kristus yang sanggupkan kita melawan iblis tidak ada dalam hidup kita, diganti dengan oknum lain yang disebut Allah Roh Kudus, adakah kita mampu melawan iblis? Tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Mari kita kembali ke nubuatan Kejadian 3 ayat 15. Ayat ini menyatakan, yang meremukkan kepala ular atau yang memusnahkan iblis adalah keturunan perempuan, yaitu manusia. Nah, Allah Roh Kudus itu bukanlah keturunan perempuan dan tidak pernah menjadi manusia. Keturunan perempuan yang meremukkan kepala iblis adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ular memagut tumitnya, yaitu Yesus mati di kayu salib, tetapi melalui kematiannya itu, Yesus meremukkan kepala iblis, yaitu memusnahkan iblis dan kerajaan mautnya. Baca Ibrani 2 ayat 14. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan tentang Ibrani 2 ayat 14 tersebut dalam Kemenangan Akhir halaman 527 paragraf 2 yang menjelaskan, anak Allah melewati gerbang kubur agar oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut,
Ibrani 2 ayat 14. Keinginan Lucifer untuk meninggikan diri sendiri telah menuntunnya berkata, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku akan menyamai yang maha tinggi." Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Allah menyatakan, "Aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau." Yesaya 28 ayat 18 dan 19. Bila mana sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Maliaki 4 ayat 1. Jelas sekali bahwa melalui kematian Yesus, kemusnahan iblis dijamin, dan nanti bekasnya pun tidak ada. Hilang habis lenyap selamanya. Ini semua digenapi oleh keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya penting sekali bagi kita memiliki rohnya, roh Kristus yang adalah hidupnya. Sebab hidup Yesus penuh dengan kemenangan, dan itu bisa menjadi bagian kita asal kita terima rohnya oleh iman dalam hati kita. Dan dengan menerima rohnya itu sama dengan menerima Kristus tinggal dalam hidup kita. Roh Nubuat menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 456 paragraf 3 yang berkata, "Ia menunggu kita untuk membuka pintu hati kepadanya dan mengatakan, 'Tinggallah dengan kami.' Ia berkata, 'Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku serta membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu 3 ayat 20. Yesus mengetuk dan menunggu kita membuka pintu hati kita, agar Yesus sendiri yang masuk, bukan Allah Roh. Dan Yesus masuk tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus yang kita terima oleh iman. Efesus 3 ayat 17. Ini penting sekali setiap umat Allah pahami, agar jangan menerima roh yang salah. Apakah Roh Kristus itu adalah Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu adalah Kristus? Kita lihat penjelasan Roh Nubuat berikut ini yang berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Manuskrip Releases volume 14 halaman 84 paragraf 3. Kemudian dalam surat 66 April 10 tahun 1894, kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Dan ini semua berdasarkan Alkitab, sebab firman Tuhan berkata, Yesus yaitu Adam yang akhir telah menjadi roh yang menghidupkan. Dan Yesus adalah anak Allah yang kudus, sebagaimana Kisah 4 ayat 30 nyatakan. Maka rohnya, yaitu rohnya Yesus, adalah roh yang kudus. Semoga umat Allah semakin melihat mengapa setan mengganti roh Kristus dengan oknum lain yang bukan Yesus. Sebab dengan itu manusia jadi lemah dan kehilangan kuasa untuk melawan iblis. Renungan hari ini menutup dalam Pulang ke Rumah halaman 330 paragraf 4 yang berbunyi, fakta bahwa Kristus telah mengalahkan iblis harus mengilhami setiap pengikutnya untuk bertempur dengan gagah berani dalam peperangan melawan dosa dan iblis. Dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa Yesus yang musnahkan iblis. Dengan jelas juga Roh Nubuat menyatakan bahwa Kristuslah yang mengalahkan setan. Adakah kita membutuhkan oknum lain yang bukan Yesus? Sama sekali tidak. Kebutuhan kita satu-satunya adalah Yesus Kristus, dan Dia tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah ini, agar masing-masing kami digugah dan diubahkan, bahwa yang harus tinggal dalam hati kami adalah Roh Kristus. Sebab itulah yang memampukan kami menang melawan godaan setan, memampukan kami melawan iblis. Sebab Yesuslah yang telah menang, yang memusnahkan setan, tidak ada yang lain. Campur tangan ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.